Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa pembuka. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu, karena atas perkataan perlindungan-Mu yang begitu besar kepada kami. Allah Bapa yang Maha Baik, sekarang kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon, utuslah Roh-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahaminya. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan melalui Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjabat jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit." Ketika Yesus masih berbicara datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakku sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah."
Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini saya akan membawakan renungan dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai 43 tentang imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini mau menceritakan kepada kita mengenai karya penyembuhan Yesus. Di sini penginjil Markus menggunakan 2 cara penyembuhan, yakni dengan menjamah dan Yesus mengunjunginya secara langsung. Yang saya jadikan sebuah renungan kita pada hari ini adalah penyembuhan yang dialami oleh seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan. Perempuan ini mengalami atau menderita pendarahan selama 12 tahun. Ketika mendengar tentang Yesus, ia berusaha untuk menjamah jubah Yesus, dan dari jamahan itu ia mengalami kesembuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, perempuan mengatakan seperti ini, asal kujamah jubahnya saja aku akan sembuh. Artinya bahwa perempuan ini memiliki kepercayaan dan imannya yang kuat kepada Yesus, dan karena imannya itu ia mengalami penyembuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, keyakinan, penantian, dan iman dari perempuan ini mengajarkan kepada kita bahwa memiliki iman yang besar kepada Kristus, maka kita akan mengalami penyembuhan. Semoga iman kita sama seperti iman perempuan ini. Marilah kita merenungi dan bertanya kepada diri kita, apakah iman kita sebesar iman perempuan itu? Apakah kepercayaan kita kepada Yesus Kristus sama seperti perempuan yang menderita sakit pendarahan tersebut? Semoga. Amin. Doa penutup. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami. Semoga apa yang telah kami baca dan kami renungkan hari ini dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami. Semoga iman dan kepercayaan kami kepadamu tetap teguh dan tetap kuat. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.